Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Bribda Joy Shinike dalam Kapolri Sepekan, episode 26 April 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rakor panitia penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Lebih dari 5.000 personil Polri akan dikerahkan dalam pengamanan acara yang akan diikuti puluhan kepala negara dari seluruh dunia ini. Selain itu, pekan ini Kapolri juga menghadiri peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi Panitia Nasional penyelenggaraan World Water Forum atau WWF ke-10 tahun 2024 di BICC Nusa Dua, Bali. Rapat koordinasi ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kegiatan WWF dipastikan akan diadakan di Bali selama 8 hari dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Sebanyak 33 kepala negara dan 1 presiden Uni Eropa telah diundang untuk hadir di kegiatan WWF ini. WWF diharapkan mampu menghasilkan outcome yang baik seperti G20 sehingga berdampak positif bagi Indonesia. Sejumlah isu penting akan dibahas dalam WWF ke-10 kali ini, yaitu keseimbangan COE atau Center of Excellence ketahanan air yang ada di berbagai negara dan pengelolaan sumber daya air terpadu di negara kepulauan dan pulau-pulau kecil, khususnya untuk beradaptasi terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahkan isu peluncuran Hari Danau Sedunia serta pembentukan Integrated Water Resource Management atau kelompok pengelolaan sumber daya air di negara kepulauan dan negara-negara kecil juga menjadi pembahasan dalam WWF tahun ini. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menko Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan, didampingi Menteri Menparekraf RI, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan PJ Gubernur Bali, Sangdade Mahendra Jaya. Pada kegiatan ini, Kapolri didampingi oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kadeputra Narendra. Terkait pengamanan WWF, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kadeputra Narendra mengatakan, Polri dengan melibatkan satuan kewilayahan berkoordinasi dengan TNI dan stakeholder terkait lainnya, melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Tribrata Agung 2024 dalam rangka pengamanan kegiatan konferensi tingkat tinggi 10 World Water Forum 2024. Operasi dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 17 hingga 26 Mei 2024 dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif yang didukung penegakan hukum, siber, dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan WWF 2024 sehingga berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sukses. Kapolda menjelaskan, pengamanan WWF dilaksanakan hampir sama dengan pengamanan G20. Lebih dari 5.000 personel Polri akan dikerahkan dalam pengamanan WWF. Secara formal, tanggung jawab pengamanan VVIP itu berada di bawah Pas Pampres. Namun dalam pelaksanaannya, Polri melakukan backup pengamanan di Ring 3, di rute lalu lintas yang dilewati, serta kendaraan pengawalan nanti baik itu roda 2 maupun roda 4. Di dalam perencanaan pengamanan baik di BICC, Bali International Convention Center di Westin sebagai venue utama nanti di WWF ini, dan yang kedua itu di Garuda Wisnu Kencana GWK sebagai venue gala dinner, dan Tahura Mangrove itu sebagai venue sit visit dari para kepala negara nanti dilakukan secara bersama-sama dengan TNI Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendatangi kawasan Pintu Silang Barat Monas, Jakarta Pusat. Kapolri dan Panglima melihat langsung proses pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan sekelompok massa sengketa sidang Pilpres 2024. Selain Kapolri dan Panglima TNI, hadir juga Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto bersama Pangdam Jayakarta, Majen TNI Muhammad Hasan di lokasi aksi. Mereka juga ikut melihat langsung suasana demonstrasi yang berlangsung. Kapolri dan Panglima TNI juga melakukan pemantauan melalui video yang diambil menggunakan drone. Keduanya melakukan pemantauan hingga masa aksi membubarkan diri.
Sementara itu, Polri bersama stakeholder lainnya mengerahkan 7.783 personel gabungan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya proses pengumuman putusan sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi. Pengamanan saat putusan sidang MK yaitu pada hari ini Senin 22 April 2024. Dilaksanakan pembacaan putusan sidang penetapan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebanyak 7.783 personil gabungan tergelar untuk melakukan pengamanan khususnya di gedung MK dan seluruh beberapa titik yang akan diamankan. Gabungan terdiri dari Polri sebanyak 6.238 personil, kemudian juga TNI sebanyak 1.425 personil, dan tentunya berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya yaitu sebanyak 120 personil, diantaranya seperti dari pemerintah daerah. Kemudian juga untuk mengamankan dan terwujudnya situasi Kamtibmas menjelang pembacaan putusan sidang PHPU yang lancar, aman dan tentunya kondusif, ya, maka pengamanan nantinya akan dilakukan di beberapa titik walaupun terpusat dengan adanya kegiatan di MK. Di daerah Jakarta untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan, maka titik-titik tersebut juga dilakukan pengamanan seperti di wilayah sekitar Istana Negara, kemudian Monas, kantor Bawaslu, kantor DKPP, di Bundaran HI, kemudian kantor KPU RI, kantor DPR dan MPR RI, dan kemudian juga beberapa di pusat-pusat keramaian masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo dalam arahannya menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus dilakukan secara komprehensif. Presiden juga mengatakan bahwa pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai. Bahkan ditemukan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 8,6 miliar dolar di tahun 2022 atau setara dengan 139 triliun rupiah. Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus dipantau dan dicegah. Presiden juga berpesan agar jajarannya terus mengupayakan penyelamatan dan pengembalian uang negara melalui Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. Menurut Presiden, saat ini peraturan tersebut masih bergulir di DPR. Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Kapolri melakukan halal bihalal bersama dengan jajaran Mabes Polri, serta mengikuti halal bihalal bersama Ormas Islam. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.